segeralah minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu yang artinya yang disuruh beriman. Kenapa disuruh beriman berbeda? Orang yang beriman insya Allah saat dia berpuasa karena Allah dengan ikhlas lapang dada, walaupun puasa terasa berat terapi, dinikmati, dihayati dan dinikmati luar biasa. H2N, hadapi, hayati dan nikmati. Apa bu H2N? Hadapi, hayati dan nikmati. Kalau kita gembira, bahagia, ikhlas, jangankan puasa, tarawih karena banyak ini tarawih. Ada yang 23, ada yang 11, bahkan yang 36 dan lain sebagainya. Tapi karena ikhlas, bahagia, nggak terasa. Baru kita Allahu Akbar, nggak terasa. Alhamdulillah. Nikmat rasanya baca Quran. Saat kita berpuasa karena iman, karena ikhlas, luar biasa sekali. Karena iman kita tidak ada beban membaca, nggak terasa itu kita baca satu ain, tiba-tiba 2 ain, 1 juz, 2 juz, one day one juz. Satu hari 1 juz, nggak terasa karena iman kita ikhlas. Nggak usah jauh-jauh lah. Bapak-bapak, ibu-ibu saat bekerja, saya tanya semuanya, beda atau tidak orang yang ikhlas dengan tidak ikhlas saat bekerja? Beda. Orang yang ikhlas bagaimana saat dia bekerja? Hah? Dia akan lebih cenderung enjoy, happiness, bahagia, seneng, walaupun kerjaan banyak. Kalau kata orang Bekasi, saya aslinya dari BST ini. Tahu bapak-bapak ibu BST? Bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi sonoan dikit. Jadi tarik manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya kumpul. Tarik manis Tanjung Pura, dagangan habis duitnya orang. Nah, perlu kita lihat semuanya. Hidup di dunia cuma sebentar. Ramadan adalah pembakaran karena nanti kita menuju Syawal. Syawal artinya apa Syawal? Itu peningkatan amal ibadah. Wajar saja kalau Ramadan dikategorikan Syahrul Mubarak, bulan yang berkah. Apa arti berkah? Berkah dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, Dr. Ibrahim Unis menegaskan setidak-tidaknya makna berkah ada 2. Yang pertama, berkah itu adalah birkah, kolom. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya kolom, coba renungkan bersama-sama. Itu kolom di kamar mandi. Walaupun setiap hari airnya kita pakai, masih ada nggak tuh airnya? Bertahun-tahun, itu simbol berkah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang jualan nasi uduk, anaknya ada S2, itu berkah. Kalau bapak-bapak, bapaknya tukang beca, anaknya sampai sarjana berprestasi, itu rezekinya berkah. Kita punya gaji di bawah UMP, upah minimum provinsi atau kabupaten. Itu nikmat rasanya, karena kenapa? Berkah, nikmat diresapi, bersyukur kepada Allah. Kalau kita resep ingin bisa bersyukur, lihatnya jangan ke atas, lihatnya ke bawah. Rasul menyatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu alla tajdaru ni'matallah. Kalau kita ingin dikategorikan hamba yang bersyukur, minasyakirin, lihatnya jangan ke atas, lihatnya ke bawah. Ibu-ibu punya motor, bapak-bapak punya motor, jangan lihat ke atas. Tetangga punya mobil apa? Kalau lihat ke atas pusing nanti.
akhirnya jadi frustasi. Lihat ke bawah. Kita lihat tetangga kita, alhamdulillah kita punya motor, tetangga kita punya sepeda. Coba dari atas, bapak punya mobil. Bersyukur, nikmati, alhamdulillah saya punya mobil Toyota Kijang umpamanya. Walaupun sering dorong-dorong, tapi bersyukur tetangga punya motor. Tetangga yang punya motor juga bersyukur, alhamdulillah dia punya motor, tetangganya nggak punya motor, punya apa? Sepeda. Tetangganya yang punya sepeda bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya punya sepeda. Tetangga saya jalan kaki, betul atau tidak? Yang jalan kaki bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya bisa sehat walafiat jalan kaki. Lah saudara saya, tetangga saya masuk ke rumah sakit, berobat terus ke rumah sakit. Yang sering berobat ke rumah sakit bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya masih bisa berobat, nggak dirawat inap. Tetangga ada yang dirawat inap di ICU. Yang di ICU bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya di ICU masih bisa panjang usia. Tetangga saya udah mati, udah meninggal dunia. Lihat kita ke bawah, semakin bersyukur. Puasa dilatih kita secara rohani semakin bersyukur. Bersyukur hendaknya atas nikmat yang sedikit. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan yang sedikit, pasti dijamin tidak bersyukur atas nikmat yang banyak. Betul atau tidak? Ini yang perlu kita renungkan. Bapak-bapak punya istri cantik, alhamdulillah. Kaya raya, alhamdulillah. Keturunan ningrat, alhamdulillah. Tapi saya pesan bapak-bapak, udah begitu istri bapak-bapak soleha, alhamdulillah. Ya Allah, nikmat rasanya dunia. Tapi saya pesan, kalau punya istri cantik, soleha, keturunannya kaya raya, bandangnya di mana-mana, saya pesan ke bapak-bapak, kalau istrinya belum mati jangan dikubur ya. Orang belum meninggal gimana dikubur. Ini kembali lagi bahwa manfaat berpuasa secara fisik luar biasa sekali, secara rohani yang terakhir, mudah-mudahan ada waktunya ini Ustaz. Masih ada atau enggak nih? Apa udah? Hah? Sudah belum nih? Terus enggak nih? Parkir apa? Yang ketiga, manfaat berpuasa bukan hanya orang sehat secara fisik, secara rohani, secara psikis, tetapi dia sehat secara sosial. So, jangan dipertah, jangan dipecah. So, jadi siap. Sosial artinya apa? Secara istimaiyah, secara kemasyarakatan. Karena tadi kita semakin bersyukur, oh ternyata dalam harta kita ada hak orang lain. Nih di bulan Ramadan kita diajarkan, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin. Kita diwajibkan, mumpung masih diberikan usia panjang, sehatkah kita, tuakah, baikkah yang baru lahir, wajib mengeluarkan zakat fitrah atau zakat fitri. Menurut Ibnu Rus dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid dinyatakan namanya zakatun nafs. Zakatun nafs itu artinya zakat fitri, jiwa kita dibersihkan. Setelah berpuasa, badan kita dibersihkan, ternyata organ tubuh kita juga perlu dibersihkan dengan adanya zakat. Kalau zakat fitri betul di bulan Ramadan. Tapi ingat, zakat mal tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Zakat mal umpama zakat pertanian. Kalau pertanian itu setahun berapa kali Ustaz Rusli? Hah? Setahun berapa kali panennya? Hah? Setahun 2 kali, ada yang 3 kali.
tidak menunggu di bulan Ramadan. Kalau kita panen di bulan Muharram, kita tunaikan bulan Muharram. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Demikian halnya sekarang ada fikih kontemporer. Zakat mah tidak hanya zakat emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan, rikas, tapi seluruh harta yang kita miliki dalam perkembangan ekonomi modern, kalau cukup nisab wajib ditunaikan.